Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ayal Sarif dari kelas 3B. Kan mempresentasikan luas mekanik fluida yang sudah saya rangkum dari buku diktat dan beberapa sumber. Ya, langsung saja. Bab 1, fluida dan definisi dan sifatnya. Definisi fluida. Memahami definisi fluida dalam ilmu mekanika, fluida dapat ditinjau oleh pengaruh tegangan geser terhadap satu zat. Pengaruh tegangan geser tersebut akan menyebabkan adanya perubahan bentuk atau deformasi pada suatu zat, sehingga berdasarkan peristiwa tersebut, zat dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu padat dan fluida. Untuk padat atau solid, zat padat adalah zat yang mampu menahan tegangan geser. Selama tegangan tersebut bekerja, maka zat akan mengalami deformasi yang sifatnya tetap atau tidak terus-menerus. Di bawah ini atau gambar 1 memperlihatkan suatu benda atau zat padat pada permukaan bekerja suatu gaya dengan besar yang konstan, maka zat tersebut mengalami deformasi akibat adanya tegangan geser. Dalam kondisi tersebut bentuknya stabil ditunjukkan dengan sudut yang sama besar. Sudut 1 sama dengan sudut 2. Yang selanjutnya adalah fluida. Fluida merupakan zat yang tidak mampu menahan tegangan geser. Selama tegangan tersebut bekerja, maka fluida akan mengalami perubahan bentuk yang terus-menerus atau kontinu. Pada gambar 2 mengilustrasikan zat fluida yang diberikan pada suatu gaya dengan besaran yang konstan, maka zat tersebut mengalami deformasi akibat adanya tegangan geser sebagaimana zat padat. Akan tetapi zat terus-menerus mengalami perubahan bentuknya sehingga suatu sudut makin besar. Perubahan bentuk yang terus-menerus disebut sebagai aliran, atau dengan kata lain menyebabkan adanya aliran. Zat padat memiliki antar molekul yang dapat dengan kohesi antar molekul besar sehingga tidak mudah deformasi, sedangkan untuk zat-zat fluida gaya antar molekul lebih lemah daripada benda-benda zat padat dan molekul-molekul tersebut mempunyai pergerakan yang lebih bebas. Yang kedua adalah sifat fluida. Mempelajari sifat-sifat fluida yang diperlukan agar kita dapat menunjukkan secara kuantitatif penyebab perbedaan karakteristik beberapa jenis fluida. Yang pertama adalah density, kerapatan suatu zat dinyatakan dalam massa persatuan volume atau dalam sistem British Gravitation System atau BG. Selanjutnya adalah contoh soal. Contoh soalnya adalah sejumlah air memenuhi wadah berbentuk persegi dengan dimensi panjang setiap sisanya dengan 1 cm. Masanya 999 kg pada 60 derajat Fahrenheit. Hitunglah densitas nyatakan dalam satuan slugs. Soal yang kedua adalah gravitasi jenis air raksa pada 20 Celsius adalah 13,55. Hitung kerapatan air raksa baik dalam satuan Bg maupun S. Untuk menyelesaikan soal nomor 1 tadi, yang densitas atau hidung bersama persamaan 1 adalah, untuk penyelesaiannya, asumsi volume air sama dengan wadahnya massa air adalah 990 kg. Volume air sama dengan 100 kali 100 kali 100
sama dengan 10 kali 10 pangkat 5 cm pangkat 3 atau 1 m pangkat 3. Maka persamaan satu adalah rho sama dengan 999 kg dibagi 1 meter kubik sama dengan 999 kg per meter kubik. Lalu rho sama dengan kurung buka 999 dibagi 14.594 slugs per kurung buka 3,28 feet kubik. Selanjutnya rho sama dengan 68,45 untuk slugsnya 35,29 feet kubik. Kemudian rho sama dengan 1,94 slugs per feet kubik. Lalu untuk contoh soal kedua, dalam satuan BG ataupun C, hitung kerapatan air raksa baik dalam satuan BG atau C. Soal nomor 2. Untuk penyelesaiannya sendiri adalah kerapatan air raksa satuan rho hidrogen sama dengan kurung buka 13,55 kurung buka kurung tutup 1,94 yang tadi ini tadi slugs per feet sama dengan 26,3 per feet kubik. Lalu kerapatan air raksa satuan SI P hidrogen sama dengan buka 13,55 tutup pakai 1000 kg per meter kubik sama dengan 13,5 dikali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik.
Untuk bab 2-nya yaitu hidrostatik. Pengertiannya adalah tekanan hidrostatik adalah tekanan-tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur manapun akibat adanya gravitasi. Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman diukur dari permukaan air. Rumus tekanan hidrostatis adalah rho hidro sama dengan rho gravitasi hidro, di mana rho adalah berat jenis air, G adalah besar kecepatan gravitasi di permukaan bumi sebesar 9,8 meter per second. H adalah titik kedalaman yang diukur dari permukaan air. Selanjutnya adalah, jadi semakin besar titik diukur dengan permukaan air, maka semakin besar tekanan hidrostatik pada titik tersebut. Ini dilihat dari tekanan yang berbeda dari dua ini. Yang selanjutnya adalah, jika ingin menghitung besar total tekanan pada suatu titik di bawah permukaan air pada tempat terbuka seperti danau dan laut, maka kita perlu menambahkan besar tekanan atmosfer pada perhitungan, sehingga total tekanan hidrostatis pada kondisi terbuka adalah sama dengan tekanan hidrostatis air pada air tersebut ditambah besar tekanan yang bekerja pada permukaan air yang dirumuskan, dengan rho total sama dengan rho hidro rho atm atau atmosfer. Yang selanjutnya adalah, jika kalian memahami prinsip tekanan digambar di samping, yaitu A, yang pertama adalah tekanan total yang diterima oleh si pemancing adalah tekanan atmosfer. Kita senantiasa menerima tekanan atmosfer setiap saat, sehingga rho 1 sama dengan rho atmosfer. Yang kedua, tekanan total yang diterima penyelam tangki kuning sebesar tekanan atmosfer ditambah dengan hidrostatis pada kedalaman H2, sehingga rho 2 sama dengan rho gravitasi H2 ditambah rho atmosfer. Tekanan total yang ketiga adalah tekanan total yang diterima penyelam tangki merah adalah sebesar tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatis pada kedalaman H3, sehingga rho 3 sama dengan rho gravitasi hidrogen 3 plus rho atmosfer. Yang selanjutnya adalah contoh soal pada gambar di atas dengan ketinggian H. Jika diketahui tekanan titik ukur P2 sebesar 2 kali 10 pangkat 5 PA. Baik, untuk menjawab soal yang tadi adalah diketahui sama P2 sama dengan P G kecil H plus P1, sehingga P gravitasi hidrogen sama dengan rho 2 P1 atau tanda kurung P2 dikurang P1 per P rho G. Bahwa P1 sama dengan rho atmosfer, maka H sama dengan 2 sama dengan rho atmosfer per rho G. Untuk yang selanjutnya, H sama dengan tanda kurung 2 kali 10 pangkat 5 rho A dikurang 1,01
dikali 10 pangkat 5 Rho A tanda kurung tutup 1000 kilo per meter segi dikali 9,8 meter per second. H sama dengan tanda kurung 0,99 dikali 10 pangkat 5 PA tanda kurung tutup 9,8 dikali 10 pangkat 3 pangkat 3 kilogram per meter kubik second. Kurang tutup enggak ada ini. Maaf. Bahwa 1 Rho A sama dengan 1 N per meter kubik 1 kilogram per meter second, sehingga Eugen sama dengan 0,99 dikali 10 pangkat 5 kilogram per meter second. Lalu 9,8 dikali 10 pangkat 3 kilogram per meter second. Jadi hasilnya adalah H sama dengan 10,1 meter.